Ada bajunya lagi. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan sehat serta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri acara peresmian perpustakaan ramah anak pelita di SDN Batu Putih Daya 1 pada hari ini, Senin tanggal 18 Mei tahun 2026. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam yang kita cintai ini. Adapun susunan acara peresmian perpustakaan pelita pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya,
yang ketiga sambutan-sambutan, yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan umul kita, agar kegiatan yang kita laksanakan mendapatkan ridho serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi wa ala kulli sholih. Al-Fatihah. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh undangan dimohon berdiri. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Hania SPD selaku pustakawan di SDN Batu Putih Daya 1. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nurul Taufik selaku pendamping Perpustakaan Ramah Anak. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Batu Putih Daya 1, anak-anakku sekalian yang Ibu cinta sayangi, beserta yang saya hormati para undangan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat berada di tempat ini untuk mengadakan peresmian Perpustakaan Ramah Anak. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya tetap kita harapkan di dunia sampai yaumil akhir. Bapak Ibu dan anak-anakku yang Ibu cinta sayangi, mulai hari ini kita akan meresmikan
perpustakaan. Yang awalnya perpus kita hanya sebuah rak dan buku di pojok kelas, sekarang sudah bertambah menjadi sebuah ruangan, walaupun itu kecil, tetapi semoga tempat perpustakaan yang kita punya penuh dengan barokah ilmu. Kami juga membuka perpustakaan itu untuk ibu-ibu beserta anak-anak untuk selalu belajar di ruang perpustakaan. Sebagai sarana berkunjung ke perpustakaan untuk menunjang pembelajaran, ya. Perpustakaan itu adalah milik kalian semua. Kalian boleh kapan saja untuk masuk di perpustakaan, entah itu belajar bersama gurunya ataupun meminjam buku. Sudah ada ketentuannya untuk meminjam buku di perpustakaan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga perpustakaan ramah anak ini bisa terwujud dan diresmikan pada hari ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan kepada anak-anak. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Ada sebuah pantun dari Ibu. Pergi ke pasar membeli kasa untuk mengobati luka di kaki. Perpustakaan ramah anak resmi dibuka. Mari tingkatkan literasi sejak dini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Hania yang telah memberikan sambutan yang kedua, yaitu dari Bapak Nurul Taufik SPDMN selaku pengawas pendamping perpustakaan. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Batu Putih Daya 1, yang mohon maaf beliaunya sakit, kemarin jatuh katanya, ya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Guru SDN Batu Putih Daya 1, Ketua Komite Sekolah atau yang mewakili Bapak Ibu, Ibu-ibu semua ini, ya. Nggak ada bapak-bapaknya di sini. Makanya muridnya sedikit, ya, nggak ada bapak-bapaknya. Mohon maaf ya, akhirnya ibu-ibu yang hadir pada hari ini, anak-anakku sekalian, anak-anak hebat, ya. Hari ini kita bisa berkumpul, alhamdulillah, dalam rangka menghadiri pembukaan sekolah perpustakaan ramah anak di SDN Batu Putih Daya 1. Salawat serta salam hanyalah milik Rasulullah kita Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, perpustakaan ramah anak ini diawali dengan pada tahun 2012 pemerintah itu menggelontorkan buku perpustakaan. Nah, dari penggelontoran buku itu, pemberian buku ke sekolah-sekolah itu tidak terpantau penggunaannya. Kemudian tahun 2024 kemarin sekolah ini SDN Batu Putih
satu, saya agak kaku ya karena baru pertama kali datang ke sini. Dinyebut Batu Putih Daya itu kaku. Jadi mohon maaf. Nah, sekolah ini dapat bantuan buku ya Ibu ya. Dari proyek bermutu. Itu buku diawali dengan kerjasama Indonesia dengan Australia lewat dana hibah DBE namanya ya, hingga muncul kemarin program inovasi. Kenapa perpustakaan itu selalu digembur-gemburkan? Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa orang Indonesia itu tak libur maca. Saya libur maca HP, TikTok ya. Ada tiktokernya di sini, ibu-ibu ya, paling murid. TikTok, WA, Facebook, Instagram. Kalau tiktokan itu bukan saya nikung Bapak Ibu, saya juga sama Bapak Ibu. Kalau sudah kadung buka TikTok itu geser, 1 jam gitu. Padahal isinya ini tidak banyak mendidik. Kalau buka TikTok itu, karena apa? Itu di dalamnya berisi short video pendek yang belum bisa dicerna oleh anak, sudah berubah. Kalau untuk anak tidak cocok Bapak Ibu. Kalau untuk ibu-ibu selesai masak mungkin cocok. Pokok jangan waktu masak, angus masakannya. Nah, jadi tahun 2024 kemarin diturunkan lagi buku bermutu namanya, 1 paket itu dari kementerian. Nah, pemantauannya dilakukan dengan kegiatan ini tadi, penyelenggaraan perpustakaan ramah anak. Jadi saya katakan tadi, orang Indonesia itu hampir tidak pernah baca buku, ya, kecuali murid di sekolah paling. Kalau di rumah ya main ya, anak-anak main ya mau dibuka ya. Tak aja. Nah, ya. Kalau anak Cina ya, makanya kata Rasulullah, utlubul ilmi bisin. Rasulullah itu Arab, Cina itu jauh dari Arab, tapi Rasulullah sudah punya pemahaman bahwa orang Cina itu pintar. Anak-anak Cina itu tiap hari masih kecil itu bacanya 1 buku. Anak Cina, mereka paling senang kalau masuk ke perpustakaan sampai saling desak, jatuh itu. Nah, Indonesia termasuk negara dengan kebiasaan membaca yang rendah. Makanya program perpustakaan ramah anak ini dijadikan satu program unggulan oleh kementerian. Bagaimana anak Indonesia itu menjadi anak yang cerdas. Bahkan tahun 2021 Bupati itu mengeluarkan Perbu nomor 3 kalau tidak salah tahun 2021 tentang literasi. Senang aja Bapak Ibu, ibu-ibu ya, kalau ke sini numpang baca di perpustakaan ya. Mungkin ada resep ya, ada buku-buku resep ya, buku resep. Nah, dipraktekkan. Kalau perlu dilombakan ya, untuk wali murid lomba masak. Jadi baca bukunya, selesai dibaca diadakan lomba. Nah, itu biar ada manfaatnya membaca buku. Ibu-ibu kan tahu baca semua kan? Iya, insyaallah tahu semua. Kalau ada yang tidak tahu baca, sekolah membuka program paket namanya apa? Sekolah Pamong ya, sekolah Pamong. Nanti kerjasama dengan SKB bisa itu. Jadi yang tidak bisa baca kumpul di sekolah. Belajarnya tergantung dari Bapak Ibu ya. Bu, kalau lakuna anya Bu tak bisa masuk ketika lakuna. Kalau mungkin laku amasa mungkin ketika sore siang misalnya. Itu kesepakatan ya.
Pamong namanya, pamong belajar. Nah, maka dengan adanya program perpustakaan ramah anak itu, khusus untuk sekolah, guru itu wajib membaca 9 buku minimal dalam 1 semester. Dan 1 tahun harus bisa membuat buku, menulis. Ada di Permen, Perbuk nomor 5 kalau tidak salah tahun 2021 yang menyatakan seperti itu. Kepala sekolah minimal membaca 6 buku dalam 1 semester. Jadi 1 bulan 1 buku. Kemudian di tiap tahun menulis 1 buku. Nah, bukan 1 buku, 1 tulisan, baik cerita dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Agar masyarakat Indonesia itu melek pengetahuan. Karena buku adalah jendela dunia. Bapak Ibu ingin tahu Amerika, tak usah ke Amerika. Kalau letak di PC Amerika, Pak, tak usah, ada buku. Nah, ini sebenarnya buku juga, ya. Kalau Bapak Ibu buka, di sini ada namanya Google, ya. Bisa browsing, ingin tahu Amerika, tinggal tanya, ada namanya AI. ChatGPT, kau tahu Amerika ya apa? Itu menjawab, ya, Ibu, ya, anak-anak ya. Nah, kemudian selanjutnya selain buku-buku teks, putra putri Bapak Ibu itu bisa dibekali juga dengan HP. Di HP itu bisa browsing, mohon Ibu Bapak guru di sini. Saya sering punya program HP-nisasi. Jangan takut pegang HP, main HP malu, jangan. Tapi pegang HP terkontrol anak-anak itu. Bagaimana terkontrolnya? Di HP itu ada namanya perpustakaan digital, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin anak-anak itu membaca tiap hari, makanya ada 15 menit di awal pelajaran dilaksanakan di sini. Laksanakan ya. Nah, kalau membaca anak-anak tidak banyak bacanya. Tapi bagaimana pakai HP? Di rumah anak itu suruh buka, kalau kelas 4, 5, 6 mau dicatat, ada nutulisnya ya. Dicatat di aplikasi perpustakaan digital itu ada namanya Literasi Cloud, ya. Literasi Cloud ini bisa dipakai untuk siswa kelas 4, 5, 6. Kalau bukan Literasi Cloud itu ditanya namanya. Kemudian keluar buku banyak. Setelah klik buku itu ditanya oleh HP itu mau dibacakan atau mau baca sendiri, mau berbahasa Indonesia, apa berbahasa Inggris, ada. Nah, makanya di situ anak-anak. Tugas guru bagaimana? Tugas guru untuk literasi itu tiap hari anak diminta untuk membaca 1 buku. Besoknya 15 menit sebelum pelajaran itu suruh tampil anak 1 orang untuk menceritakan yang dibaca tadi malam, ya. Ditampilkan, dipresentasikan, disampaikan, diceritakan kembali. Yang lain bagaimana, Pak? Yang lain itu merangkum apa yang dibaca semalam. Jadi Bapak Ibu ini nanti kalau sudah punya program sekolah ini tentang membaca buku lewat HP itu dibantu ya. Karena fungsi Bapak Ibu di kemitraan pembelajaran, Bapak Ibu bertanggung jawab untuk membantu sekolah anaknya supaya pintar. Kalau anak sini pintar, Bapak Ibu, kemudian prestasinya baik, pasti banyak yang mau masuk ke sini. Sementara ini murid di sini 25 orang. Kalau ada kelihatan aktivitasnya, pasti perlu ibu-ibu ketahui ya, sekolah negeri seperti ini
ini kualitas gurunya dijamin karena wajib sarjana SMA, kemudian kuliah lagi 4 tahun sarjana. Kalau di swasta, saya punya sekolah swasta binaan saya di Batu Putih di bagian barat. Ada Sipaul Rifa, ada Rahmania, ada Miftahul Ulum, ya dekat dengan sini Miftahul Ulum kalau tidak salah Pentelan itu ya, ke barat sini. Nah, itu rata-rata gurunya itu yang SD loh ya, SD. Rata-rata gurunya belum sarjana, tidak memenuhi syarat mengajar. Guru itu syaratnya harus sarjana. Maka Bapak Ibu putra-putrinya nanti suruh sekolah sampai sarjana ya. Di sekolah-sekolah lain swasta-swasta yang ada, coba tanyalah gurunya. Di SD ini ya, yang SD binaan saya di ini Sipaul Rifa, sarjananya hanya 1, itu pun bukan sarjana pendidikan, sarjana hukum. Ngomong orang tapi ngajar. Sarjana hukum kan urusan hukum. Nah, disinilah Bapak Ibu fungsi masyarakat paham tentang literasi itu. Dengan apa? Dengan banyak membaca buku, Bapak Ibu. Itu yang pertama tadi saya sampaikan, literasi klub itu untuk kelas 4, 5, 6. Kemudian untuk kelas 1, 2, 3, tapi bisa ini 1 sampai 6 juga bisa. Ada namanya Bookbot. Nah, aplikasi perpustakaan digital namanya Bookbot. Kalau Bookbot itu lebih spesifik lagi Bapak Ibu. Kalau klik Bookbot, ditanya namanya, ditanya usianya, tanggal lahirnya, maka akan keluar buku-buku sesuai dengan usianya. Tinggal klik. Sama juga mau dibacakan, mau baca sendiri, atau berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris. Nah itu ya, anak-anak kita akan pintar nanti. Kenapa Bapak Ibu? Sebab beberapa tahun terakhir ini bentuk penilaian terhadap anak itu sudah, ulangan-ulangannya anak itu sudah tidak seperti dulu Bapak Ibu. Ada cerita panjang ya, TKA kemarin ibu-ibu ya, ada cerita panjang kemudian ada soal. Jawabannya sedikit, tapi harus paham isinya cerita. Nah rata-rata kita itu, anak-anak kita itu tidak paham isinya cerita. Tahu membaca, tapi tidak tahu isinya. Nah maka perpustakaan bersyukurlah SDN Batu Putih Daya 1 ini ditunjuk sebagai salah satu sekolah di Kabupaten Sumeneb yang menjadi bagian dari program perpustakaan ramah anak. Jadi itu ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, selain membaca 15 menit, nah anak-anak juga harus diajak, terutama guru sekolah, punyalah program kunjungan perpustakaan. Kapan kunjungan perpustakaan itu? Masuk adik, ayo masuk. Kapan kunjungan perpustakaan itu? Kunjungan perpustakaan itu di jam istirahat, ya. Jadi gunakan jam istirahat untuk masuk perpustakaan, atau jam pulang sekolah ketika anak masih kerasan di sekolah. Silakan masuk ke perpustakaan. Lalu bagaimana caranya? Atur ya. Jangan tiap hari. Kelas 1 hari Senin misalnya ya. Kelas 2 syukur kalau didampingi orang tuanya. Ya, orang tuanya baca juga di perpustakaan. Ini ibu-ibu kalau pagi tidak ada pekerjaan banyak ya. Banyak. Tapi sempatkan ke sekolah, pantau sekolah putra putri Bapak Ibu, apa yang kurang dari sekolah usulkan ya, sehingga sekolah SDN Batu Putih
Daya 1 ini katanya dulu ini ramai muridnya ya. Nah sekarang tidak ada muridnya. Kenapa kok tidak ada? Maka ramai beberapa tahun kembali itu silakan digali kembali bagaimana sekolah ini menjadi ramai. Sekolahnya akan seperti ini Bapak Ibu, kalau muridnya hanya 25. Tapi kalau murid sudah sampai 60, maka pemerintah akan memberi bantuan, ya. Jadi minimal Bapak Ibu-ibu ini punya tanggung jawab karena bagian dari keluarga besar SDN Batu Putih Daya 1 punya tanggung jawab nyari murid. Nah, ya. Kalau satu bawa 1 orang, 25 wali murid itu sudah dapat 25 murid. Itu kalau satu keluarga 1. Kalau ibunya 1 bawa 1 murid, bapaknya bawa 1 murid, maka 50 murid. Gampang ya. Maka besok kami titip sekolah ini. Saya selaku pendamping perpustakaan ramah anak, tetapi saya juga pengawas di SD Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, tapi saya bagian barat. Ini bukan bagian binaan saya. Tapi tetap karena saya seorang guru, kemudian saya pernah menjadi guru lama, maka jiwa guru saya tetap ada. Lateni anak-anak, cari sekolah, lateni sekolah, bagaimana sekolah bisa ramai sehingga sekolah itu menjadi rumah kedua anak. Jangan kalah dengan swasta. Bapak Ibu, kalau di kota itu SD swasta itu masuknya sampai pukul 4. Tapi ketika pulang pukul 4, anak-anak itu tidak keburu pulang. Kenapa? Karena kerasa. Karena menjadikan rumah kedua sekolah itu. Kenapa mereka kerasa? Karena kegiatan di dalamnya menyenangkan. Gurunya menyenangkan, pembelajarannya menyenangkan, wali murid senang. Anak saya sekolahnya di sekolah swasta Bapak Ibu. Jadi kalau saya jemput anak itu nungguin. Selalu ibu pulang kantor, jemput anaknya tidak mau pulang. Tungguin buru parak maghrib, buru pulang juga. Ya seperti itu ya. Di sini juga anak-anak ya yang senang sekolah, ya. Pas senang sekolah, orang senang sekolah, insya Allah jadi orang mujur, ya. Ada yang ingin jadi presiden? Tidak ada. Padahal presiden itu dulu tahu Pak Harto itu presiden. Lambok mangan Pak Harto, mau namit bal ngakui pumbuan anyor, isabung. Pun sore tuan. Iya itu Pak Harto. Karena saya tahu temannya Pak Harto itu orang tuanya teman saya. Saya sering main kesan, pernah main kesan. Pak Jokowi, tahu Pak Jokowi? Pak Jokowi itu tukang kayu orang tuanya. Tapi jadi presiden. Jangan takut orang Batu Putih Daya untuk bercita-cita menjadi presiden, ya. Ya minimal jadi tentara, jadi guru. Mau jadi apa anak-anak? Mau jadi orang tua Pak? Tak punya cita-cita ya. Mau jadi apa kalau saya mau jadi orang tua Pak? Jangan ya. Harus punya cita-cita. Kembali ke perpustakaan ini, maka kami berharap pihak sekolah memfasilitasi ya regulasi peminjaman dan sudah dibuatkan ya. Kartu pinjaman, kartu pengembalian, nanti kita lihat ya. Nah hari ini adalah pembukaan. Kalau saya bicara biasanya panjang sekali, tapi pukul 9 saya ada acara lain Bapak Ibu. Jadi harapannya adalah Bapak Ibu wali murid sebagai mitra sekolah, bantu sekolah. Bagaimana perpustakaan ramah anak ini menjadi bagian dari sesuatu yang menyenangkan bagi anak. Selain menyenangkan, maka sekolah juga bisa memberi ilmu kepada anak melalui membaca di perpustakaan itu. Jadilah anak-anak yang selalu punya
keinginan ingin tahu, ya. Seperti saya katakan, anak-anak Cina, anak-anak Jepang kalau masuk perpustakaan itu senang, anak-anak ya. Kok tahu Pak pernah ke Jepang? Tidak pernah saya ke Jepang. Tapi saya selalu berita-berita dari daerah-daerah mana saya selalu update. Saya tak cari sebagai gambaran untuk saya berikan kepada guru dan lain sebagainya, wali murid dan lain sebagainya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan dibukanya perpustakaan ramah anak di SDN Batu Putih Daya 1 ini akan menjadi penggerak keinginan anak untuk selalu membaca. Jangan lupa program yang saya tawarkan tadi ya, mungkin bisa dilakukan, membaca di rumah pada malam hari. Besok tiap hari gantian bercerita. Berani anak-anak? Berani? Hah? Bo, ini tak percaya diri. Berani? Itu berani? Nah, ya. Nanti gurunya yang ngajari ya, gurunya yang ngajari. Jangan berani ngecek acampo guruna. Ya, berani ngecek acampo. Acampo apa? Nggak aja Pak Taufik. Itu ya Bapak Ibu, semoga ada nilai manfaat yang besar dari kegiatan hari ini, dan ini menjadi bagian dari laporan kami sebagai pendamping ke Kementerian bahwa SDN Batu Putih Daya 1 sudah melakukan pembukaan perpustakaan ramah anak. Tetapi setelah dibuka ada tugas-tugas lain yang lebih berat, ya. Membangun itu mudah, tapi mempertahankan hasil yang dibangun itu yang sulit. Makanya keistiqomahan nanti petugas agar selalu dilatih ya. Jangan bosan membantu anak. Sekalian Bapak Ibu guru ini kerjalah dengan ikhlas. Karena ini dari mana rumahnya? Jauh ya, guru-guru sini. Kepulau. Daripada ke sini hanya tanahmu itu. Iya, iya. Daripada ke sini hanya sekedar menggugurkan kewajiban, capeknya sama, biayanya sama, ya kan? Waktunya sama. Sekalian all ala keongkuan Pak ikhlas, niatkan ibadah Bapak Ibu. Saya sama Bapak Ibu, saya rumah pagian. Saya kalau harus keliling tiap hari ke Bodul, kalau ibu kan langsung ke sini. Saya ke Bodul, sebentar lagi saya ini ke Ketik 2. Tapi saya senang ya, karena pekerjaan itu dinikmati. Sama Bapak Ibu juga nikmati sebagai ibu rumah tangga ya, layani suami dengan baik, sama nyaman gitu ya, tidak ada beban. Mon alalakon abu bunga sapuan salon alon. Ya, tapi kalau dinikmati sambil berpikir, misalnya sambil salawatan, sekalipun satu halaman sepertinya hanya sedikit. Nah, itulah bedanya, ya. Sesuatu yang dinikmati dan tidak dinikmati. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf jika ada yang kurang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Taufik SPDMN atas sambutan dan arahan yang telah diberikan. Semoga dapat menjadi motivasi serta dorongan bagi kemajuan pendidikan dan peningkatan budaya literasi di SDN Batu Putih Daya 1. Acara yang terakhir yaitu penutup yang akan ditutup dengan doa kepada Ibu Susmawarni SPDI. Kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kullaha waj'alna min dunya wa anna bil akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha. Allahumma na'ushna wa jadilna wa ahdina li shalihil a'mali wal akhlaq. Innahu la yahdi li salihiha wa la yasrifu an sayyiha illa anta. Allahumma zayyinna fid dunya wa qulubna fil akhirah wa basirna bi ghayri anfusina. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masajid wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqadna ilaika ghayra maftunin. Allahumma inna dhaifun faqawwina wa inna waliyun fa'azzana wa inna faqirun fa'inna. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa waladan shalihan wa dhurriyyatan thayyibah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min an-nar wa 'afwan 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi barakatil Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Dengan demikian, seluruh rangkaian acara peresmian perpustakaan ramah anak pelita di SDN Batu Putih Daya 1 telah selesai. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan selama memandu jalannya acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu peresmian pembukaan ramah anak pelita dengan prosesi pengguntingan pita sebagai tanda diresmikannya rumah baca pelita di SDN Batu Putih Daya 1 kepada Bapak pendamping Bapak Nurul Taufik SPD MM beserta kadernya untuk menuju tempat peresmian.